Oke, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh berkumpul di tempat ini. Kita survive kemarin ya. Ini Alaska City Blessing. So, yesterday was berapa? 10 minus. Tadi siang saya di Boston 56. Wah, asik banget. Kayaknya udah spring, udah semakin dekat nih. Oke, siap mendengarkan firman Tuhan? Ada amin? Excited? Apinya mesti terus dijaga ya, maintain or keep your fire, tetap dijaga apinya menyala-nyala di dalam Tuhan. Oke, saudara, saya mau sampaikan firman Tuhan. Saya beri judul khotbah saya hari ini masih dengan tema yang sama, yaitu knowing God atau mengenal Tuhan ya, mengenal Tuhan atau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tahun ini yang menjadi visi kita, yang menjadi tema kita, yaitu diambil dari kitab Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-32. Next slide boleh. Nah ini saudara kalau lihat ini menjadi logo kita, ini adalah tema kita, desainnya, ini didesain dengan orang desainer profesional. Jadi nanti mungkin saya bisa kasih di WhatsApp group ya. Setelah berapa kali revisi makanya agak ada sedikit waktu, tapi ini jadi ada logonya luar biasa sekali. Kita boleh baca sama-sama ya, kelihatan nggak? Oh memang di logo kecil sih, kita baca sama-sama deh, kalau masih ingat nanti lama-lama bisa ingat semoga. 1, 2, 3. But the people who know their God shall stand firm and take action. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Nah kalau saudara lihat ini ada diambil gambar dari seorang istilahnya yang perang di zaman dahulu gitu, karena dulu kan nggak pakai senjata tapi lewat pakai pedang istilahnya. Jadi ini orang nih seperti yang dia bukan hanya tinggal diam, dia bukan hanya bertahan, tapi orang ini dia seperti yang bergerak maju gitu. Dia teguh di dalam siapa diri dia, di dalam prinsipnya apa yang dia miliki, kemudian karena dia tahu siapa diri dia kemudian bertindak gitu, dia menyerang. Jadi take action itu berarti ada satu tindakan dari diri kita yang menyerang istilahnya, bukan bertahan tetapi kita ambil tindakan yang positif, yang menyerang ke depan. Nah itu yang Tuhan mau buat setiap kita. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat stand firm and take action. Stand firm and take action. So the people who know their God shall stand firm and take action. Umat yang mengenal Allahnya itu akan menjadi umat yang kuat dan bertindak. Nah ini adalah dua hal sebenarnya. Ini adalah yang pertama sebuah perintah atau command. Ini adalah perintah dari Tuhan. Dan kemudian yang kedua ini juga adalah janji Tuhan. So number one is the command from God that we need to know our God. Kita perlu tahu Tuhan kita perlu mengenal siapa Tuhan kita, baru kita bisa berdiri teguh dan bisa bertindak. Dengan kata lain, bagaimana kita bisa bertindak, bagaimana kita bisa berdiri teguh di tengah-tengah semuanya yang tidak jelas pada hari-hari ini, prinsip dan lain sebagainya, kuncinya itu kita perlu mengenal Tuhan. Jadi Tuhan membawa atau mengajak kita, memerintahkan kita, bahkan kalau kita lihat dari ada banyak ayat referensi yang lain, itu supaya kita bisa mengenal Tuhan. Dan juga ini selain perintah tadi command number one, ini juga janji. Jadi janji Tuhan kalau kita kenal Tuhan, kalau kita mengenal Tuhan, umat yang mengenal Allahnya, itu dia akan berdiri teguh, dia akan bertindak. Nah saudara mungkin engkau mengejar, aduh gimana ya bisa kuat ya, gimana bisa teguh ya, gimana bisa menghadapi tantangan pada hari-hari ini. Nah Tuhan kasih kuncinya, kalau kita mau berdiri teguh, kalau kita mau bertindak, jadi umat Kristen yang bukan yang pasif tapi yang aktif, kuncinya itu kita perlu mengenal Tuhan. Ada amin. So tahun ini 2023 buat gereja ini kita akan belajar terus bagaimana kita bisa memiliki hubungan yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Kita punya hubungan yang lebih erat lagi, lebih kuat lagi, lebih intim lagi dengan Tuhan. Nah saudara yang kasih Tuhan, ada satu ayat favorit saya mau buka dengan ayat ini khotbah saya, ini ayat tema kita ya. Kita lihat di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-32, ini ada satu ayat yang pendek yang saya lihat di dalam konteks kehidupan kekristenan,
untuk bisa mengalami kemerdekaan yang daripada Tuhan, kelepasan yang daripada Tuhan, ini adalah kuncinya. Ini sama dikatakan seperti ini, masih dalam tema mengenal Tuhan. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Bahwa engkau atau kamu akan mengetahui kebenaran, di dalam bahasa Inggris dikatakan know ya, mengetahui itu know. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi you shall know the truth. Who is the truth? Siapa kebenaran itu? Yesus itu sendiri. Sekarang di mana Yesus? Yesus naik ke sorga, tetapi ketika dia naik ke sorga, dia memberikan firman-Nya kepada kita. Jadi kita mengenal Tuhan dengan atau melalui firman yang diberikan kepada kita. Bisa dapat ya? Jadi kita mengenal Tuhan, kita mengenal kebenaran firman Tuhan, dan kalau katanya, jika, andaikan, kira-kira seperti itu. Ketika kita mengenal kebenaran, ketika kita mengenal pribadi Yesus, ketika kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan membebaskan kita. Betul ya? Kan dibilang begitu, you shall know the truth and the truth shall set you free. If you know the truth, only if you know the truth, then the truth shall set you free. Kalau engkau mengenal kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi bagaimana kita bisa hidup mengalami sebuah kemerdekaan di dalam Tuhan? Yaitu dengan kita boleh mengenal, atau titik awalnya mengenal daripada kebenaran itu sendiri. Nah saudara, kalau kita lihat, mari kita dalami, kita nggak buru-buru ya, kita cerna firman Tuhan ini nih. Engkau mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ada satu kebenaran yang luar biasa sebenarnya dalam ayat ini. Kalau kita boleh sadar betul dan kita pursue, kita kejar, maka saya percaya kehidupan kita itu akan menjadi kehidupan yang menyenangkan. Saya katakan menyenangkan ini mungkin bahasa yang biasa, tapi dengan kata lain itu kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Kehidupan yang lepas daripada segala beban, lepas daripada segala jeratan yang mungkin iblis coba taruh. Jadi kita nggak kebebanin, nggak banyak kesel sama orang. Karena jelas sekali dikatakan bahwa kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah saudara, banyak kali orang itu hidup dia dikuasai atau dirantai atau dijerat, diikat dengan beberapa hal yang bukan dari Tuhan, yang membawa kehidupannya tidak maksimal gitu. Sementara firman Tuhan katakan bahwa pengenalan akan Tuhan memerdekakan. Oke. Pengenalan akan Tuhan membawa kemerdekaan dalam hidup kita. Kalau engkau merasa bahwa aduh aku kayaknya susah lepas dalam hal ini, aduh berat, apakah itu keterikatan atau mungkin marah atau kebencian terhadap orang lain, kayaknya dikuasai, nggak bisa lepas. Nah saudara perlu tahu kebenaran, engkau perlu mengenal Yesus, karena Yesuslah yang menjadi sebuah titik awal untuk kita mengalami kemerdekaan, betul? Yesus, kebenaran firman Tuhan itu akan memerdekakan kita. Engkau tidak bisa mendapatkan kemerdekaan atau kebebasan, kelepasan, kesenangan, ketenangan, kedamaian dari hal-hal yang duniawi atau dari hal-hal fisik. Atau mencoba misalnya, liburan bagus. Sekarang tuh kan banyak, kalau di Indonesia tuh dibilangnya healing, mau healing dulu ya. Jangan salah, orang banyak kali healing tapi bukan healing, pulang malah pusing gitu. Karena ya liburan bisa jadi healing, tapi bisa juga jadi pusing gitu. Atau bisa jadi tambah sakit, bukannya healing malah tambah rusak gitu. Karena ya sebenarnya kalau saudara liburan untuk memberikan impresi kepada orang lain, untuk menyatakan siapa diri kita, itu bukan healing itu. Tapi ya from time to time we need to take time, and then when go for vacation, perlu liburan gitu, penting untuk jiwa kita gitu. Tapi ya, banyak kali orang itu mereka tidak merdeka dalam kehidupannya. Dan saya kalau melihat, saya dulu banyak sekali diikat atau berjalan kayak kayak diikat dengan bandul besi gitu. Sudah pernah lihat di film, sekarang mungkin udah gak ada ya. Kayaknya kakinya dirantai oleh bandul besi, kayaknya mau melangkah susah. Mau berhubungan sama orang lain susah. Ada yang namanya malu, ada yang namanya takut. Takut memulai, takut gagal, gak bisa, perasaannya minder dan lain sebagainya. Nah itu membuat gak maksimal tuh. Itu yang namanya dijerat atau tidak merdeka. Tapi ketika ketemu Yesus Kristus, maka saya melihat firman Tuhan, saya menerima firman Tuhan, saya mengalami firman Tuhan, dan ternyata memang di dalam Tuhan pada akhirnya saya bisa mengalami kelepasan. Saya tidak perlu
takut lagi atau tunduk di bawah tipu muslihat iblis yang menyatakan misalnya saya tidak berharga. Atau orang lain tidak memperdulikan saya karena saya tahu bahwa saya berharga di mata Tuhan. Nah itu contohnya. So, pengenalan akan Tuhan itu memerdekakan. Dan saudara tahu bahwa hanya kuasa Tuhan yang mampu melepaskan kita dari yang namanya kutuk dosa. Hanya kuasa atau karya daripada Yesus Kristus yang bisa melepaskan kita dari atau membawa kita dari lubang dosa kepada sebuah kehidupan yang baru. Jadi you shall know the truth and the truth shall make you free. Bagaimana bisa merdeka? Yaitu kenal Tuhan. Kalau kita mau merdeka, kuncinya kenal Tuhan. Pengenalan akan Tuhan memerdekakan. Pengenalan akan Tuhan membawa kepada kehidupan yang penuh, yang lepas, yang merdeka di dalam Tuhan. Nah, sekarang kita mau lebih dalam lagi. Saya mau ajak saudara untuk kita boleh berpikir dan kita boleh melihat realita apa yang terjadi di dalam lingkungan kita atau kehidupan kita secara pribadi. Dan pada akhirnya nanti kita boleh diingatkan. Jadi ada satu ayat yang nanti saya akan share ya. Ini satu ayat yang istilahnya untuk supaya kita semua ini boleh berjaga-jaga, jangan sampai nih kita terjebak di dalam hal ini. Saya katakan ini sebagai pitfall of knowing God. Pitfall itu kayak jebakan gitu ya, kayak lubang jebakan. Jadi kita kan lagi mau mengejar Tuhan ya, kita mau mengenal Tuhan. Tapi bisa jadi kalau kita berjalan di dalam jalan yang salah, di dalam pengenalan yang salah atau berhenti di satu titik, maka pengenalan kita akan Tuhan itu bukan membawa sebuah kebaikan, tetapi justru membawa kita kepada sebuah keburukan. Nanti kita akan lihat. Nah, oke. Pertama ini, sadari betul bahwa pengenalan akan Tuhan memerdekakan. Pengenalan akan Tuhan membawa kita menjadi pribadi yang teguh. Pengenalan akan Tuhan membawa kita menjadi pribadi yang aktif, yang bisa bertindak di dalam Tuhan. Tapi saudara lihat, apa yang terjadi hari-hari ini? Apa yang terjadi di dalam kehidupan orang Kristen atau orang percaya secara umum? Kalau kita lihat, banyak orang Kristen bahkan dilahirkan sejak kecil itu sudah menjadi Kristen. Mungkin waktu lahir juga bukan oa tapi haleluya gitu, langsung angkat tangan gitu, saya nggak tahu gitu. Tapi udah Kristen, wah baik sekali. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata kok kehidupannya itu tidak merdeka ya gitu. Padahal kalau dibilang mengenal kebenaran, mengenal tahu siapa Yesus. Nah, di dalam Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-12, ayat yang ke-13, ini menggambarkan kepada sebenarnya apa yang seharusnya terjadi. Kalau kita di dalam Tuhan, kita di dalam Yesus, berarti harusnya ada Roh Kudus dalam diri kita, betul ya? Dan kalau ada Roh Kudus itu harusnya ada yang namanya buah-buah roh yang keluar dari diri kita. Firman Tuhan katakan seperti ini. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan azas-azas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Nah, maksudnya begini, ini firman Tuhan ini bilang nih, ini sebenarnya kalau ditinjau dari sudut waktu, dari berapa lama ikut Tuhan, seharusnya kita udah bisa ngajarin orang loh. Berapa banyak atau berapa sering kita mendengar Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kayaknya udah gak mikir juga udah hafal gitu. Even without thinking, you should be able to say it gitu. Sehingga yang menganugerahkan anak yang tunggal, supaya kita percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, tahu. Tapi apakah ayat itu menghidupkan kita? Tapi ternyata saya di satu sisi juga sedih, ini satu fenomena yang terlebih kalau kita boleh bawa, ini hati-hati, jangan sampai kita terjebak di posisi ini dan gereja ini menjadi satu gereja yang seperti ini. Ini hari ini mari kita boleh lihat firman Tuhan sebagai peringatan buat setiap kita. Atau kayak warning, tanda supaya kita bisa lebih awas, jangan sampai kita mengarah ke sana. Saya percaya, saya berdoa engkau tidak ada di sini, tetapi kalaupun misalnya kita mengalami hal ini, di mana diri kita yang tahu, nah kita boleh bertobat, kita kembali kepada Tuhan. Betul ya? Nah firman Tuhan kan katakan begitu, bahwa seharusnya kita sudah menjadi pengajar, kita sudah bisa mengajarin orang gitu. Kita bukan
bukan bayi yang harusnya memerlukan susu lagi, tetapi seringkali masih perlu dikasih makanannya yang dicerna gitu, atau masih perlu kayak dibaikin. Well, bukan berarti ya kita mesti jahat sama orang, ini udah dewasa, udah aja lagi, hei apa kabar, gitu ya, kan udah dewasa, nggak perlu kayak anak kecil gitu, nggak perlu dielus-elus, bukan. Tapi maksudnya ya memang jangan sampai kita jadi kayak anak yang masih kecil, padahal sebenarnya kita sudah lama ikut Tuhan. Nah saudara lihat, banyak kali orang Kristen yang sudah lama mengikut Tuhan, tetapi karakternya masih seperti anak kecil. Dia masih ingin diberikan makanan yang ringan-ringan gitu. Dari makanan seharusnya kita menginginkan makanan yang lebih berat lagi, lebih berkualitas lagi. Gitu. Saya percaya nggak ada di sini yang mau balik lagi ke cuma minum susu sama makan biskuit ya. Kan kalau makan steak tuh enak tuh, dicu, tapi perlu ngunyah, anak kecil belum bisa. Tapi ada joy, ada sukacita yang luar biasa, bahkan ketika kita masuk dalam perenungan firman Tuhan. Waktu kita merenungkan firman Tuhan itu ada berkat yang luar biasa. So dalam pertumbuhan kekristenan kita, mari kita juga boleh lebih lagi di dalam hubungan kita dengan Tuhan dalam mengejar Tuhan. So ini contoh yang pertama nih, contoh pertama di Ibrani 5, 12, 13 menyampaikan bahwa apa yang terjadi pada orang percaya pada hari-hari ini. Dan kedua, tadi saya sampaikan tentang buah-buah roh, Galatia 5 ayat 22-23. Firman Tuhan katakan begini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Oke, saya bacakan nih, reading from Amplified Bible. But the fruit of the Spirit, ini good translation, can give us deeper understanding as it's more simple. The fruit of the Spirit, the result of His presence with us, within us, is love. What is love? Love is unselfish concern for others. And then joy, which is inner peace. And then patience, not the ability to wait, but how we act while waiting. So that's patience, kesabaran. And kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. There is no law that against such things. Oke. Itu adalah penjabaran tentang buah-buah roh. Hal yang harusnya keluar dari kehidupan kita. Kita ini sebagai orang Kristen kan harusnya menjadi orang yang sabar, betul ya? Orang yang lemah lembut, penuh dengan kasih, penuh dengan sukacita, penuh dengan kedamaian misalnya, baik sama orang lain, setia. Nah ini dia. Ini karakteristik nih, karakteristik orang percaya, setia kepada Tuhan, setia kepada pasangan, setia kepada perjanjian, setia kepada komitmen, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara kalau dibayangkan atau lihat, apa yang terjadi sekarang kayaknya banyak kebalikannya gitu. Aduh saya banyak dengar ya, saya itu dengan ketemu orang-orang Indonesia dalam posisi saya nerjemahin, itu kan lucu, kadang-kadang banyak peristiwa-peristiwa yang lucu lah. Ntar pasien nggak perlu gitu, kalau datang suster, datang dokter, oh ya kenalin kan, oh kamu siapa gini, oke apa kabar gini ya. Dia pasien mengenalkan diri saya, and this is my pastor. Wah dengan bangganya, my pastor, aduh saya bilang padahal gak perlu-perlu amat gitu. Dokternya juga cuman oh gitu, gak peduli juga ini siapa, yang penting dia tahu saya penerjemah gitu. Tapi dalam hati saya juga, my pastor, ke gereja saya juga enggak gitu ya. Dengar juga enggak gitu, konseling juga enggak, my pastor. Nah itu kan orang banyak cerita ya, wah ketemu nanti sambil nunggu kan cerita, jadi yang cerita segala macam lah. Jadi mungkin saya tahu lebih banyak dari saudara kan ketemunya orang-orangnya itu aja ya. Saya ketemu banyak orang dari banyak komunitas, banyak rukun, banyak gereja, banyak macam-macam lah pokoknya. Jadi lucu-lucu. Nah saudara, aduh yang bikin saya sedih tuh, aduh banyak orang memang kalau yang Kristennya bener, aduh puji Tuhan, si ibu ini beda ya saya pikir, punya kualitas yang berbeda. Kenapa kalau dia cerita, iya nih, kadang ceritanya saya pengen ajak dia untuk kesaksian di gereja gitu kadang-kadang. Bu, aduh dalam hati khotbahin deh, biar khotbah kayaknya bagus nih kesaksiannya. Jadi suka cerita, iya aduh Pak, di tempat kerja tuh gimana ya,
aduh si ini ngomongnya begini, si ini kasarnya dan lain sebagainya. Padahal ke gereja, padahal saya tahu dia misalnya melayani, tapi kayaknya bukan buah-buah roh yang baik yang ada di sini, bukannya kasih tapi benci misalnya. Bukannya sukacita tapi menggerutu terus orangnya. Bukannya damai sejahtera tapi kayaknya kerung, mukanya kayak penuh dengan amarah, boro-boro sabar. Dikit-dikit keinjak marah misalnya, keluar mulutnya, wah yang swearing kan tempat kerjaan begini-begini. Atau boro-boro kemurahan hati, yang ada pelitnya minta ampun. Yang baik, oh boro-boro baik ngajarin orang, training orang. Oh kalau dia mah, aduh disimpan Pak kayaknya ilmunya, nggak mau. Saudara jangan pelit sama orang. Istri saya kalau orang tanya, Bu masaknya gimana? Dikasih resepnya semua, tanya. Mau tanya resep apa? Kasih semua. Kalau perlu rekomendasi sampai panci-pancinya mereknya apa gitu, kalau perlu kasih semuanya. Biar orang lebih sukses nggak apa-apa, ada berkat Tuhan, jangan takut. Ada amin, benar nggak? Jangan di-keep, aduh kayaknya nanti gue jadi kurang jualannya. Enggak, beda tangan, beda hasil, benar nggak? Ya tenang aja, yang nggak bisa dikasih kan tangannya kan, gitu. Pikirannya nggak bisa dikasih, tenang aja, kasih aja nggak apa-apa. Toh kalau sukses juga puji Tuhan, benar, memberkati orang lain. Atau kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah ini nih, yang gini-gini nih. Kadang-kadang kita punya pengertian yang salah sih sebagai orang Kristen. Kita pikir kerohanian itu menjadi Kristen, menjadi rohani itu ketika kita ada di gereja. Menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengangkat tangan, sampai ke lutut, berlutut dan lain sebagainya. Tapi buah-buah roh itu sederhana loh sebenarnya. Dan buah-buah roh kalau kita mengerti, ini terlihat bukan ketika kita ada di gereja, betul ya? Tetapi lebih kepada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana orang bisa melihat bahwa engkau penuh dengan penguasaan diri. Ketika engkau dijahatin orang, diomongin orang, berhadapan langsung, tarik nafas dulu. Katanya orang semakin tua itu semakin lambat ngomongnya. Ya enggak kayak Murdiono sekali, siapa tuh dulu ada menteri ya. Benar ya, Murdiono ya, Indonesian Minister One, Seknek betul, sekretaris negara, Bapak Ibu, kan udah kesel gitu, pengen saya lempar TV-nya kayak bener-bener ini ngomong apa susah amat. Waduh saudara cari di YouTube deh, dengerin deh kalau bisa 15 menit aja. Aduh kayaknya udah darah panas, tapi penguasaan diri, aduh kadang-kadang ini orang ya benar-benar, aduh Yesus coba saya boleh gak turun dari salib bentar aja, nanti naik lagi lah gitu. Udah disalib sih kedagingan tapi pengen ngebales aja. Kalau lagi nyetir jujur nih, aduh Tuhan ini kalau udah dipotong orang kan, aduh kayaknya pengen rada repot, tapi penguasaan diri, nah itu tuh buah-buah roh. Nah saudara lihat, saya mau ajak saudara lihat bahwa ini satu hal yang sebenarnya harus membuat kita prihatin sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya, bahwa orang Kristen, gereja yang dilihat orang, yang sebenarnya orang mendambakan sebuah tuntunan, atau harusnya dari diri kita mengalir hal-hal seperti ini, tetapi justru orang percayalah, orang Kristenlah yang tidak menunjukkan buah-buah roh ini. Dan itu semua terjadi bukan orang di luar gereja, tapi orang di dalam gereja dan seringkali sudah melayani. Tidak ada hal-hal yang ditulis dalam firman Tuhan di dalam kitab Galatia 5, 22, 23 ini. Nah, kalau kita lihat, saya menghubungkan dengan pengenalan akan Tuhan tadi. Kita berusaha mengenal Tuhan, atau bahkan kita bisa mengatakan bahwa saya sudah kenal Yesus sejak saya masih kecil, sejak saya masih sekolah minggu. Atau orang sudah kenal Tuhan, mereka tahu, tapi kok kenapa bisa terjadi seperti ini? Buat saya ini satu hal yang cukup menyedihkan dan satu awareness juga. Tadi malam Tuhan mengingatkan saya pribadi, bukan saya sudah sempurna, tapi saya ngaku tadi bahwa ada hal-hal tertentu yang saya masih berusaha untuk berjuang juga, selalu disempurnakan di dalam Kristus Yesus, betul ya? Yang penting kita mesti terbuka di dalam Tuhan, Tuhan koreksi kita terbuka. Tapi jangan sampai kita melakukan hal ini dan kita terus-terusan melakukan hal ini dengan sadar dan bahkan tanpa ada rasa penyesalan dalam hidup kita. Itu yang membuat kehidupanmu tidak powerful, tidak ada kuasa, tidak maksimal dalam Tuhan, dan berkat Tuhan tidak mengalir. Nah, sebuah kondisi yang mengejutkan. Ini sebuah kondisi yang istilahnya kok bisa begini ya. Nah ini Paul's concerns.
Jadi Paulus dia punya sebuah concern, dia punya sebuah disampaikan di dalam kitab Roma pasal yang pertama, Romans chapter 1:21. Dibilang begini, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Nah, saudara lihat di sini, di dalam English Standard Version ditulis begini, for although they knew God, knew itu kata lampau ya, meskipun mereka telah atau sudah mengenal Tuhan. For although they knew God, knew ini katanya sama yang saya sampaikan di khotbah I think 2 minggu lalu, itu ginosko, mengenal dengan bukan hanya pengetahuan tapi dengan berjalan bersama dengan Tuhan. Dia mengalami Tuhan juga. Tapi ternyata bisa bahwa ada orang-orang yang although they knew God, they did not honor Him as God or give thanks to Him. But they become futile in their thinking and their foolish hearts were darkened. Nah, saudara, Tuhan mau kita untuk mengenal Dia. Kenapa? Karena di dalam Tuhan ada kemerdekaan. Tuhan mau kita untuk mengalami kemerdekaan, mengalami hidup yang merdeka. Tetapi yang menarik dan menjadi pernyataan adalah bahwa pada kenyataannya ada orang-orang yang mengenal Tuhan, tetapi mereka tetap hidup di dalam kedagingan. Mereka mengikuti kedagingan mereka. Mereka hidup di dalam dosa. Hidupnya dikuasai oleh emosi. Kayaknya gak bisa lepas dari hal itu. Keinginan daging itu begitu mendominasi sehingga tidak bisa membawa kepada satu kehidupan yang baik. Yang membawa efek kepada hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan keluarga, dengan suami, dengan istri atau dengan orang lain. Gitu. Wah, ini satu hal yang menyedihkan sebenarnya. Harusnya orang Kristen yang menjadi saksi akan Kristus tetapi kita membawa malu akan nama Kristus. Betul ya? Kalau mau jujur seperti itu loh sebenarnya. Ada saya kasih kesaksian buat saudara supaya kita boleh ngerti. Ada satu orang, bukan orang Indonesia, datang ke toko cerita sama istri saya. Istri saya pernah kerja di satu tempat. Kalau ketemu dia suka ke toko dan dia cerita gitu. Oh ya, apa kabar? Udah sering lah. Dia, unfortunately dia bilang begini istilahnya, I'm sorry to say katanya. Tapi orang-orang kamu ya, nah gitu tuh, orang-orang kamu tuh ngomongnya gak bisa ditahan ya. Ngomong dalam bahasa Inggris karena bukan orang Indonesia. Unfortunately I'm sorry to say but your people di Indonesian tuh kayak begini, bla 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 bla. Well, istri saya bilang ya, not all but ya it's true. Tidak menafikan fakta itu ada, tapi juga ya bukan semua juga gitu. Dan istri saya tahu bahwa mereka adalah orang-orang Kristen. Kayaknya kalau ke gereja tuh apa pakai topeng gitu ya, udah keluar gereja topengnya dibuka gitu, wah jadi orang yang beda gitu kayaknya. Di tempat kerja sama di gereja beda. Mulut yang dipakai memuji Tuhan juga adalah mulut yang sama untuk mengutuki orang, menjelekan orang. Tangan yang dipakai memuji Tuhan dipakai untuk bikin satu hal yang tidak seharusnya misalnya. Nah ini kan buat hati saya sedih loh sebenarnya. Kayaknya harusnya gak begini ya. Ini orang yang kenal Tuhan. Tapi Paulus bilang begini, Paulus concern, for although ternyata ada, Paulus pun mengalami hal yang sama. Ini ternyata iya saya tahu bahwa ini ada orang-orang yang mengenal Tuhan. Tetapi kok bisa, buat saya cukup mengejutkan. Although they knew God, they did not honor Him as God. Orang yang katanya kenal Tuhan tetapi tidak menghormati Tuhan. Tidak menghormati ibadah. Tidak menghormati Allah yang istilahnya yang menjadi sumber daripada kehidupannya gitu. Wah, bagaimana sih kita harusnya menghormati Tuhan? Bagaimana kita menghormati Tuhan? Bukan hanya lewat ibadah kita, tapi lewat kehidupan kita sehari-hari. Apakah sikap kita benar-benar membawa kemuliaan bagi Tuhan? Menunjukkan bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Waduh, saudara yang kasih Tuhan dikatakan seperti itu. Nah, dalam hati, ini orang-orang yang dalam hati ini kita tahu bahwa apa yang dilakukan itu salah sebenarnya. Tetapi bukannya kita menerima, kitanya mengakui, tapi kita menutup-nutupi.
atau bahkan membela kesalahannya dan terus hidup tanpa adanya buah-buah roh itu tadi. Coba kalau ditanya, tahu nggak sebenarnya kamu boleh nggak sih kayak gitu, bersikap gitu, apalagi sebagai orang Kristen. Gitu, kalau mau ditanya kan begitu. Ya kalau mau jujur saya percaya tahu gitu, ya seharusnya nggak boleh sih. Boleh nggak sih marah-marahin orang? Boleh nggak sombong sih? Oh dulu kan zamannya masih penting banget ya, wah dia statusnya apa? Status penting gitu. Terus kalau kamu statusnya apa? Saya status warga kerajaan Allah loh, bener nggak? Ada amin. Semua kita gitu. Bukan warga kerajaan dunia aja. Pokoknya ada hal-hal yang kayaknya seharusnya tidak kita lakukan, tapi kita lakukan gitu sebagai orang percaya. Ini saya mau address gereja Tuhan. Paulus dia specifically address gereja Tuhan, orang-orang percaya. For although they knew God. Bukan hanya mereka mengaku ya, tapi Paulus mengakui bahwa mereka kenal Tuhan. Paulus tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang kenal Tuhan, yang tahu Tuhan. Tetapi mereka tidak menghormati Tuhan. Mereka tidak memuliakan Dia. Tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Jadi nganggap kayaknya Tuhan ini satu hal yang apa ya? Kayaknya kita nih kan we need to realize that we are carrying the name of Jesus Christ. Christian itu dibilang adalah artinya Christian itu Christ followers. Christ followers. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau engkau menjadi warga dari United States of the America, ini bukan masalah gaya-gayaan loh. Bedanya sama yang green card apa sih? Gak punya hak politik aja gitu kan, benar ya? Tapi apa yang membedakan engkau dengan yang lainnya? Engkau ini warga dari negara ini. Ada satu hal yang engkau pikul di dalam bahumu. Kan ditanya tuh, mau bear arms gak? Mau membela negara ini gak? Bangga gak akan negara ini? Nah, kemanapun kita pergi, kemanapun engkau pergi, engkau membawa, saya warga dari bangsa ini. Engkau bangga. Kalau engkau bersikap yang salah, engkau mempermalukan bangsamu, betul ya? Sama juga sebenarnya buat kita yang orang Indonesia, warga negara Indonesia atau warga negara manapun, kita di sini ini kita mewakili Indonesia. Kan orang Indonesia, lihat tuh, nggak bisa ngantri misalnya, buang sampah sembarangan, kayak gitu-gitu. Yang malu siapa? Yang kita pikul. Nah kita sebagai orang percaya, kita ini adalah umat pilihan Allah loh. Kita ditebus, kita dibawa, diberikan kehormatan untuk melayani Tuhan. Tapi ternyata kita tidak membawa kemuliaan. Kita tidak membawa kebesaran bagi nama. Nama siapa? Yaitu Tuhan kita sendiri. Kita tidak memuliakan Dia, atau bahkan kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Sebaliknya pikiran mereka, Paulus katakan, menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh itu menjadi gelap. Nah saudara yang kasih Tuhan, pada kenyataannya orang yang tidak mengenal Tuhan secara pribadi, yang tidak berjalan dengan Tuhan, yang pengenalannya kepada Tuhan hanya pada sebatas pengetahuan, atau bahkan kalau saya mau ambil dari Paulus katakan tadi bahwa ini orang-orang yang bukan hanya punya pengetahuan, tapi orang yang berjalan dengan Tuhan, orang yang kenal dengan Tuhan, karena ginosko itu artinya orang yang benar-benar sebenarnya tahu. Tapi at one point nih, mereka menjadi orang yang seperti ini, bisa menjadi orang yang seperti ini. Pada kenyataannya begini, mereka tidak menghormati Tuhan, they wouldn't worship God. Mereka bahkan tidak mengucap syukur. Kenapa tidak mengucap syukur? Karena mereka pada akhirnya melihat semuanya itu dari diri mereka sendiri. Kalau saudara mengucap syukur kan karena saudara ya berterima kasih gitu, engkau diberikan sesuatu, terlebih kalau itu satu hal yang engkau tidak bisa dapatkan. Aduh terima kasih banyak ya, aduh saya cari-cari, terima kasih banyak. Kenapa? Karena saya tahu ini bukan saya tapi saya diberikan. Nah kita mengucap syukur. Maka dari itu waktu kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita mengucap syukur. Tuhan terima kasih Tuhan. Berkat-Mu, kebaikan-Mu, your goodness is running after me. Berkat Tuhan itu mengejar-ngejar aku. Aduh bukan aku yang harus mengejar berkat. Aduh kayaknya mau sembunyi di mana ya biar gak dikejar berkat gitu, gak bisa. Berkat mengejar kita dan kita mengucap syukur karena itu contohnya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak tahu, kita tidak sadar, kita tidak kenal, maka kita akan melihat pada akhirnya ada satu kayak degradasi. Dimulai dari ibadah kita jadi biasa, kita gak memuliakan Tuhan, kita tidak mengutamakan Tuhan. Kemudian kita melihat semuanya dari diri kita sendiri. Kita nggak lagi mengucap syukur, berdoa untuk makanan, kehidupan, kenyamanan. Karena kita pikir bahwa semuanya karena saya. Tanpa Tuhan pun saya bisa dapat kok.
Nah ini bahaya sekali loh. Tanpa saya serius sama Tuhan pun kayaknya oke hidup saya ya. Kayaknya baik-baik aja gitu. Kita melihat semuanya karena diri kita, bukan karena Tuhan yang ada dalam diri kita. Dan pada akhirnya ujung-ujungnya apa? Kita dibawa kepada sebuah pemahaman di mana pikiran kita ini menjadi sia-sia. Dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Wah, ini yang saya katakan sebagai kematian hati nurani. Hati nurani kita itu udah gelap. Untuk itu kita perlu Roh Kudus yang dari Tuhan untuk menerangi hati nurani kita. Maka dari itu saudara yang kasih Tuhan, pengenalan yang daripada Tuhan itu bukan hanya sekedar mengetahui Tuhan atau mengetahui istilahnya apa ya, eksistensi Tuhan, tetapi kita punya satu hal yang membawa kepada sebuah perubahan hidup. Nah ini yang saya mau sampaikan, pengenalan seperti apa yang harus kita miliki, sejauh mana kita harus mengenal Tuhan, dan apa akibat yang terjadi dari pengenalan kita akan Tuhan. Oke, ini Paul's concern ya, Paul's concerns. Let his concern be our concern, and then let's receive this as an like a warning for every one of us, even for me, not to get trapped, to become a person like this. This is the pitfalls of knowing God, knowing at a certain point that you didn't have life that is changed, but well, you just even go back down spiral and go back to your old life. Jadi saudara, pengenalan kita itu harus membawa kepada satu kehidupan yang berubah, satu kehidupan yang diberkati, dan satu kehidupan yang menjadi berkat buat orang lain. Jangan sampai pengenalan kita akan Tuhan itu berhenti pada satu titik di mana pada akhirnya kita tidak mengalami perubahan, tapi tanpa sadar kita dibawa atau digiring kepada kehidupan lama kita, dan terus pada akhirnya semakin jauh dengan Tuhan, meskipun kita bisa tetap berada di dalam lingkungan yang kenal Tuhan, misalnya dalam gereja. Nah Paulus dia berdoa, Paulus berdoa seperti ini, dalam kitab Kolose pasal yang ke-1, pasal pertama, ayat yang 9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ini di depan ada yang saya kasih kuning dan ada yang saya kasih garis bawahi, kuning garis bawahi sebagai poin yang saya mau sampaikan pada sore hari ini ya, malam hari ini. Jadi Paulus berdoa, tadi kan Paulus concern, dia melihat bisa loh ternyata ada orang-orang seperti ini, udah kenal Tuhan tapi waduh kayaknya buat saya nggak masuk akal gitu, kenal Tuhan tapi tidak menghargai Tuhan, tidak memuliakan Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Paulus berdoa dan ini yang menjadi kunci. Nah for this reason saya baca yang kuningnya, we do not cease to pray for you. Kami ini tiada berhenti berdoa untuk kamu. Jadi Paulus berdoa untuk jemaat Tuhan. Paulus berdoa untuk bahkan orang-orang atau gereja-gereja Tuhan yang seperti ini nih, yang terjebak dalam seperti ini. Apa yang menjadi doa Paulus? Bahwa kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Number one, we do not cease to pray for you that you may be filled. Nah sampai di situ dulu ya. You may be filled. Kita dipenuhi itu berarti ya penuh ya. Dipenuhi oleh apa? Yang pertama, the knowledge of his will. Oke, ini yang pertama, poin yang pertama. Paulus berdoa supaya kita dipenuhi dengan the knowledge of his will. Di dalam bahasa Indonesianya memang dikatakan supaya kita dipenuhi dengan pengertian yang benar. Pengertian yang benar. Maksudnya apa? Kalau saudara pelajari, pengertian ini kalau di sini kan dikatakan filled with the knowledge of his will. Jadi sebenarnya bukan hanya pengetahuan, tetapi pengetahuan akan kehendak Tuhan. Jadi pengetahuan atau pengenalan yang bukan hanya sekedar pengenalan. Kalau pengenalan yang sekedar pengenalan itu seperti apa contohnya? Nah, kalau pengenalan yang sekedar pengenalan atau sekedar pengetahuan, sekedar tahu eksistensi Tuhan, itu contohnya begini, kita kan pertama kita tahu siapa Tuhan, siapa nama Yesus. Natal kita dengar, oh ya lahir di Bethlehem,
gitu ya. Oh waktu lahirnya begini di kandang domba misalnya. Oh cerita tentang Yesus, kemudian Yesus mulai bertumbuh besar, hilang lagi di karnaval gitu ya. Taunya ada di bait Allah gitu, papa mamanya nyariin, marah-marah kali ini kemana aja. Terus Yesusnya nggak ada ceritanya sampai akhirnya dia umur 30 udah dia melakukan banyak mujizat. Oh dia punya murid-murid, oh dia melakukan ini, bapaknya tukang kayu. Itu siapa Tuhan? Nah kemudian kita tahu akan alaminya Tuhan, akan sifatnya Tuhan. Oh dia adalah Tuhan yang baik, dia tidak pernah mengecewakan. Dia memiliki rencana yang luar biasa buat saya. Dia menjagai saya. Dia memberkati saya gitu. Nah itu alaminya Tuhan. Alaminya Tuhan tuh sabar. Dia penyayang, penuh dengan kasih. Tuhan maha mengampuni. Kalau kita datang kepada Tuhan, kan pastor, Tuhan mengampuni. Betul sekali. Tuhan panjang sabar, betul sekali. Kenapa? Karena itu adalah karakternya Tuhan, alaminya Tuhan. Tuhan itu tidak bisa membenci. Karena Allah itu kasih. Kasih itu tidak membenci. Ya itulah Tuhan kita. Alaminya Tuhan. Tadi kita tahu siapa Tuhan, kita tahu alaminya Tuhan, kemudian kita tahu karya Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan. Wah dia melakukan mujizat, dia mencelikan mata orang buta, dia membangkitkan orang mati, dia mati di kayu salib untuk setiap kita. Apa yang Tuhan lakukan buat orang lain dan buat kita, itu karya Tuhan. Dan bahkan yang Tuhan sedang lakukan, pekerjaan Tuhan. Kita tahu pekerjaan Tuhan apa? Tuhan mengerjakan hal-hal yang baik, betul ya. Tuhan melindungi kita, Tuhan menjagai kita, itu kan setiap hari. Jadi ketika kita berdoa besok dan Tuhan bekerja tuh di situ. Tuhan melakukan pekerjaannya, melakukan bagiannya. Dia melakukan apa yang menjadi yang telah dia katakan, janjinya dia genapi dari hari ke hari. So that's the work of God right now. Dan saudara lihat, Paulus berdoa supaya kita mengetahui kehendak Tuhan secara sempurna. That you may be filled with the knowledge of His will. Once again dalam Indonesianya, kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Paulus berdoa bukan hanya supaya kita mengenal Tuhan, tetapi supaya kita mengenal kehendak Tuhan secara sempurna. Saudara bisa dapatkan ya. It's not just knowing God, but knowing His will. The knowledge, having the knowledge of His will. So that's the first one. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengenal kehendak Tuhan secara sempurna? Bagaimana kita bisa mengenal kehendak Tuhan secara sempurna? Jadi bukan hanya kenal Tuhan sebagai fakta tadi ya. Yang pertama gini, kalau dibilang di sini ada dua hal, yaitu spiritual understanding, and then the second one is spiritual wisdom. Spiritual understanding dan spiritual wisdom. Paulus berdoa supaya kita dipenuhi dengan the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. Jadi saudara, spiritual understanding itu adalah sebuah pekerjaan Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita bisa melihat sebuah kenyataan gitu. Bahwa apa yang terjadi, yaitu apa yang sedang Tuhan kerjakan, dan apa yang Tuhan mau kerjakan, apa yang membuat hati Tuhan sedih, apa yang membuat hati Tuhan marah, apa yang membuat hati Tuhan senang, apa yang membuat hati Tuhan bersuka cita. Nah saudara, engkau perlu memiliki hal-hal yang seperti ini nih, sebagai orang percaya. Kalau engkau melihat injustice, ada ketidakadilan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Well, kita perlu dengan hikmat tentu kita perlu mengambil tindakan. Kalau orang ngomongin orang, ngejelekin orang yang saudara tahu bahwa itu benar-benar nggak benar sebenarnya, salah. Bisa dengan sederhananya, hati-hati loh, udah cek belum misalnya. Nah cara itu kan bisa beda-beda, tapi jangan sampai dibiarin atau bahkan kita nambah-nambahin gitu. Nah itu yang namanya spiritual understanding, jadi kita mengerti, kita berdoa nih buat hal ini. Berdoa untuk hati yang boleh terbuka terhadap pekerjaan Roh Kudus, sehingga hati kita itu bisa terang gitu dan memampukan kita untuk melihat dan mengerti apa yang Tuhan nyatakan dan apa yang Tuhan katakan. Oke, saudara bisa nangkep ya, saudara boleh tangkap ini dalam rohmu. Jadi spiritual understanding itu ngerti nih,
Jangan sampai kita karena hati kita mungkin udah terlalu cuek, kita udah ya emang udah begitulah. Nah jangan tuh, itu menjadi satu hal yang harus tetap saudara kita bisa punya rasa prihatin, kita harus tetap bisa menangis akan pekerjaan kita, akan orang-orang, akan kondisi kenapa Tuhan seperti ini ya. Dan itulah yang membawa kita kepada sebuah tindakan. But the people who know their God will stand firm and take action. Kalau engkau tidak kenal Tuhan betul, tidak mengerti kehendak Tuhan, engkau tidak akan bisa berdiri dengan teguh. Engkau tidak akan mempunyai tenaga untuk engkau boleh melakukan sesuatu, untuk bertindak. Jadi pengenalan akan Tuhan yang kita kejar bukan hanya pengenalan akan siapa Tuhan, alaminya Tuhan, apa yang Tuhan sudah kerjakan atau apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tapi pengenalan yang membawa kita kepada satu prinsip yang teguh dan kemudian membawa kita kepada sebuah tindakan. So spiritual understanding, and then the second one itu spiritual wisdom. Nah spiritual wisdom ini, kalau tadi spiritual understanding itu saya ulangi sekali lagi ya. Spiritual understanding itu pekerjaan Roh Kudus yang memampukan kita untuk melihat kenyataan nih, apa yang sedang terjadi. The work of the Spirit enabling us to see the reality for what they really are, what is happening around our life. But spiritual wisdom is the effect of that spiritual understanding upon we evaluate things, the way we experience preference in our preferring heart, and the way we make choices according to that situation. Nah saudara, kalau spiritual understanding membawa kita untuk mengerti nih, oh ini kira-kira apa yang sedang Tuhan kerjakan, apa yang menjadi isi hati Tuhan. Nah spiritual wisdom itu membawa kita dari spiritual understanding kepada sebuah hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kita mengevaluasi nih, oh dengan begini sebenarnya pada akhirnya apa yang harus kita kerjakan. Preference kita atau kecenderungan kita mungkin, aduh udah deh, jangan bikin masalah deh. Benar gak? Kadang-kadang ya lebih amannya kan diem-diem aja ya. Oh jangan ditegur, nanti jadi musuhan. Nanti dia gak suka, nanti dilaporin. Jadi kita jadi umat yang pasif nih, jadi diem. Nah spiritual wisdom itu adalah sebuah hal yang Paulus doakan untuk kita miliki. Ketika kita memiliki spiritual understanding, kita memiliki wisdom dari Holy Spirit, dari Roh Kudus, hikmat daripada Roh Kudus, yang membawa kita kepada sebuah tindakan. Tindakan apa? Yaitu tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, sederhananya begini. Waktu kita mengenal Tuhan, kita ini perlu mengenal Tuhan, yaitu mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jadi apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dan apa yang Tuhan mau untuk tidak kita lakukan. So, God will show you everything He wants you to do. Di contemporary English version dikatakan seperti itu, bahwa Paulus, I pray that God will show you everything He wants you to do, the perfect will of God. Jadi dalam terjemahannya bahwa kalau dibilang untuk mengenal mengenal kehendak Tuhan, bukan hanya mengenal Tuhan ya, tapi mengenal kehendak Tuhan itu apa? Yaitu Tuhan menunjukkan kepada kita apa yang harus kita lakukan secara sederhana. Jadi apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan sebagai orang percaya dan apa yang Tuhan mau untuk kita tidak lakukan. Jangan kebalik, bukan apa yang kita mau untuk kita lakukan dan apa yang kita mau untuk Tuhan lakukan buat kita. Nah, seringkali gitu, saya ulangi sekali lagi. Jangan sampai kita terjebak kepada kita melakukan apa yang kita lakukan, apa yang kita mau lakukan. Dan bahkan kita tanpa sadar melakukan apa yang Tuhan mau untuk Tuhan lakukan buat kita. Jadi kita kayak nuntut Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan mau untuk kita melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Tuhan mau untuk juga kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita tidak lakukan. Jadi yang firman Tuhan katakan jangan. Buah-buah roh seperti itu, itulah yang Tuhan mau untuk kita keluarkan. Keluarkanlah buah-buah roh itu.
Jangan keinginan kita, preference kita. Oh, pokoknya gimana saya aja gitu. Bahkan Tuhan, kita ngatur Tuhan. Nah, itu yang bahaya. So, saya mau tutup dengan beberapa pertanyaan untuk kita boleh renungkan sama-sama. Yang pertama, apakah yang kita lakukan sekarang ini itu menyenangkan hati Tuhan? Dari hal yang sederhana mungkin sampai hal yang bisa jadi cukup besar. Apakah yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Mari kita boleh cek diri kita masing-masing. Apakah yang kita lakukan ini sebenarnya sudah sesuai dengan firman Tuhan? Atau yang kita lakukan itu menyenangkan hati kita sendiri, sesuai dengan kehendak kita sendiri, atau kebenaran kita sendiri. Daud, dia seorang raja, salah satu ayat favorit saya juga, dia katakan selidiki aku. Wah, selidiki aku itu kan kayak open heart surgery. Oke dokter, periksa saya, buka. Wah itu ketahuan semua tuh kalau ada yang jelek-jeleknya. Selidiki aku, berani gak berkata seperti itu? Kemudian yang kedua, sejauh mana pengenalan kita akan Tuhan? Sejauh mana pengenalan kita akan Tuhan? Apakah sejauh pengetahuan tentang Tuhan? Atau kita tahu Tuhan sebagai kebenaran yang memerdekakan kita? So, tahu firman Tuhannya bisa jadi sama loh. Tapi apakah firman Tuhan itu mengubahkan dirimu? Nah itu yang menjadi perbedaan. Pengenalan akan Tuhan yaitu pengenalan yang membawa kepada kemerdekaan. Pengenalan akan kehendak Tuhan yang membawa perubahan hidup. Kemudian yang ketiga, apakah kita sudah taat melakukan kebenaran firman Tuhan itu? Karena ketaatan itu menjadi kunci daripada kemerdekaan. Ketaatan kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, itu bukan menjadi sebuah beban, tetapi menjadi sebuah sukacita di dalam diri kita masing-masing. So, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita renungkan. Ini nanti ada di YouTube dimasukkan. Ingat, Paul's concernnya Paulus ya, kekhawatiran Paulus. Dia melihat bahwa ternyata bisa loh. Meskipun waktu itu ada nyata, tapi bisa ternyata orang yang kenal Tuhan bisa seperti itu. Maka dari itu Paulus berdoa supaya kita boleh dipenuhi dengan hikmat Tuhan, dengan pengertian spiritual, pengertian yang supranatural daripada Tuhan, yang rohani, sehingga kita bisa mengenal kehendak Tuhan. Dan waktu kita kenal Tuhan, kita kenal kehendak Tuhan, maka itu bukan hanya pengetahuan secara di kepala, tapi pengetahuan yang memerdekakan, firman yang memerdekakan, firman kekuatan yang membawa kita berdiri teguh dan membawa kita menjadi pribadi yang bertindak. The people who know their God shall stand firm and take action. Umat yang mengenal Allahnya akan menjadi umat yang teguh dan bertindak. Mari kita siapkan hati kita untuk boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus. Let's prepare our heart as we are about to take part with this holy communion. You can stand with me, let's stand up together. Kita berdiri bersama-sama ya.